Jumpa lagi di Ibu TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy M14 5G. Akhirnya seri M datang dengan baterai besar lagi, 6000 mAh. Tapi smartphone yang dimulai dari harga 2 jutaan ini tidak hanya itu aja kemampuannya. Dia udah 5G. SoC atau chipsetnya udah pakai yang baru, Exynos 1330. Jangan komplain dulu, nanti kita lihat performanya ya. Layarnya refresh rate-nya udah langsung 90 Hz dan OS-nya langsung Android 13. Yuk kita kupas tuntas yang satu ini. Oke, tahun lalu Samsung menawarkan beberapa smartphone Galaxy M series yang menarik, termasuk Galaxy M23 5G yang sampai sekarang masih susah dicari lawannya untuk harganya. Tapi Galaxy M series tahun 2022 itu semuanya datang dengan baterai maksimum 5000 mAh. Ya, itu ada satu kehilangan lah ya, karena biasa seri M itu datang dengan baterai yang besar-besar, bahkan ada yang 7000 dulu tuh ya. Nah, untungnya ciri khas itu sekarang balik lagi nih di Galaxy M14 5G. Terima kasih ya Samsung sudah mendengarkan permintaan-permintaan kami ya. Oke, mari kita langsung mulai bahas dari paket penjualannya. Pertama, ada unit smartphone-nya. Lalu ada kabel USB Type-C. Kemudian ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Chargernya mana? Ya, saya nggak bisa bilang nggak ada chargernya 3 kali karena ternyata ada chargernya tapi tidak di dalam kemasan paket penjualan. Samsung menyebutkan kalau mereka akan menyertakan travel adapter untuk pembelian smartphone ini. Bukan cuma di masa promo tapi selama smartphone ini masih tersedia di pasaran. Jadi ya ada chargernya walaupun bukan di dalam box. Oke, kalau bicara soal desain, Samsung sepertinya sengaja membedakan desain dari M series dengan A series yang hadir tahun ini. Ya, Galaxy M14 5G ini hadir dengan bodi yang terkesan melengkung-melengkung semua nih, nggak ada sudut tajamnya sama sekali. Bukan serba flat seperti A series. Frame-nya ini juga ya melengkung semua lah pokoknya ya. Nah, bodi belakangnya terbuat dari polikarbonat. Ini disebut Samsung sebagai legacy design. Opsi warnanya ada silver, dark blue, dan blue seperti yang kita pakai sekarang ini. Ini blue apa hijau sih sebenarnya? Agak bingung. Tapi nggak apa-apa. Anggaplah ini blue ya. Nah, untuk dimensi tingginya 166,8 mm, lebar 77,2 mm dan tebalnya 9,4 mm. Bobotnya ada di kisaran 206 gram. Jadi memang ini agak tebal dan agak berat, tapi ya wajar kan baterainya 6000 mAh ya. Nah, di kanan ada tombol power atau fingerprint scanner juga di sini ya. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas tentunya ada mikrofon dong. Ini kan Samsung, mic-nya harus minimum 2. Di sisi kiri ada SIM tray non-hybrid. Jadi bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD dan dia mendukung micro SD sampai dengan 1 terabyte. Jadi kita nggak harus milih, bisa pasang 2 SIM card plus 1 micro SD, semuanya kepasang di sini. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speaker. Iya, smartphone ini hanya punya single speaker aja. Untuk kualitasnya cukup memadai lah untuk harganya ya. Volumenya juga cukup kencang. Menariknya, terlihat kalau Samsung masih tetap menghadirkan dual mikrofon di smartphone ini. Untuk harga 3 jutaan ke bawah, saat ini bahkan banyak produsen yang nggak pakai dual mic. Oke, sekarang kita beralih ke sisi depannya. Ini adalah layar PLS 6,6 inci. Ya, kalau ada yang nggak tahu PLS itu mirip seperti IPS, tapi ini produknya Samsung sendiri ya. Untuk resolusi Full HD+, 2408 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 90 Hz. Menariknya, ini adaptif loh. Jadi saat ada aktivitas slide atau nge-swipe di home screen ya, atau di application drawer, menu setting, serta beberapa aplikasi yang lain, refresh rate-nya bisa naik ke 90 Hz. Setelah itu, kalau nggak ada aktivitas, dia turun ke 60 Hz. Nah, untuk brightness di indoor itu di kisaran 450 nits. Ini udah bisa dibilang mencukupi ya. Lalu untuk color gamut, tidak ada pengaturan mode tampilan layar di smartphone ini. Nah, saat kami coba tes, gamut coveragenya itu mencapai 99,3% sRGB dengan volume di 121,2% sRGB. Sayangnya terlihat kalau Samsung memang tidak mengoptimalkan layar ini untuk DCI-P3, tapi ini udah mencukupi lah ya. Untuk bezel, sayangnya masih belum terlihat benar-benar tipis, tapi ya harganya segini ya. Nah, di sisi kiri, atas, dan kanan ini cukup tipis, tapi di bawah masih terbilang relatif tebal. Smartphone ini terlihat jadi punya dagu ya di sini ya. Nah, di bagian atas ini ada earpiece di bezel atas layar. Ya, hanya earpiece aja ya, bukan speaker. Lalu ada kamera selfie di notch kecil di tengah atas layar. Umumnya ini disebut Samsung sebagai Infinity V.
Untuk kameranya ini adalah kamera 13 megapiksel, bukannya f2.0, tentunya fix fokus. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 frame per second. Kita beralih ke sisi belakang. Kamera utamanya itu konfigurasinya katanya triple kamera. Ya, kamera utamanya adalah 50 megapiksel wide angle kamera, bukannya f1.8, tentunya autofocus. Kamera ini menghasilkan foto 12,5 megapiksel dengan 4-in-1 pixel binning yang kekinian itu. Kemudian ada LED flash dan ada 2 kamera bonus ya, ada 2 megapiksel depth kamera dan ada 2 megapiksel makro kamera. Untuk perekaman video di kamera utamanya tadi yang 50 megapiksel itu sampai dengan 1080p 30 fps. Sayangnya nggak ada yang lebih tinggi dari itu ya, nggak bisa ngasih 1080p 60 fps di sini. Untuk fitur-fitur ada Pro untuk foto doang ya, ada panorama, night mode, dan ada portrait mode juga. Nah, untuk spesifikasi internalnya, dia pakai SoC atau chipset atau prosesor Samsung Exynos 1330 5G. Ini adalah SoC dengan fabrikasi 5 nanometer. Nah, dia pakai 2 Cortex A78 2,4 GHz dan 6 Cortex A55 2,0 GHz. GPU-nya pakai Mali G68 MP2. Untuk RAM dan storage ada 3 opsi, 464, 4128, dan yang kami uji adalah yang 6128. RAM-nya ini menggunakan LPDDR4X. Untuk storage dia pakai UFS 2.2. Ada juga RAM Plus-nya sampai dengan 6 GB. Yang rasanya sih kalau udah pakai yang 6 GB nggak usah diaktifin sih sebetulnya. Nah, lanjut untuk baterai. Nah, kita udah bahas dari tadi ya, 6000 mAh. Untuk charging dia mendukung sampai dengan 25 watt. Untuk sensor sih lumayan lengkap ya. Accelerometer, light sensor, proximity sensor, geomagnetic sensor, dan ada gyro juga. Untuk konektivitas jelas 5G, namanya aja udah pakai 5G ya. 2G, 3G, 4G bisa semuanya, nggak ada masalah. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.2. NFC ada di sini, walaupun dia mulai dari 2 jutaan ada NFC-nya. USB-nya bisa OTG tentunya. Nah, untuk sisi keamanannya dia punya fingerprint scanner dan tentunya bisa face unlock juga. Untuk OS dia pakai One UI Core 5.1 dengan basis langsung Android 13. Ada janji update 2 kali versi Android dengan security update sampai dengan 4 tahun. Nah, fitur khas One UI seperti Edge Panel, Separate App Sound, Adapt Sound, dan beberapa yang lain itu ada di sini. Bahkan Samsung Knox juga tersedia. Nggak tahu kenapa namanya pakai Core. Oke, setelah setup awal, ada tawaran dari App Cloud untuk melihat rekomendasi aplikasi untuk diinstal sesuai dengan jenis kelamin dan usia kita. Tapi sebaiknya ini di-skip aja. Lebih terlihat seperti iklan sih yang satu ini ya. Tapi ya udahlah, tinggal di-skip doang kok, cuma di awal. Sementara untuk yang bisa dikatakan seperti iklan yang lainnya itu sebetulnya relatif bersih ya. Hanya ada rekomendasi game saat kita buka game launcher atau tawaran layanan ekstra untuk produk Samsung saja. Itu pun jarang sekali muncul. Di sini ada beberapa app third party yang akan otomatis diinstal setelah setup awal. Untungnya tidak ada yang aneh-aneh dan semuanya bisa dihapus dengan mudah kalau tidak dibutuhkan. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Ingat kita pakai yang 6128. Hasil benchmarknya Antutu 9 adalah 401 ribuan. Gede ini ya. Lalu untuk Geekbench 5 single core di 759, multicore di 2057. Nah, kalau kita pakai CPU throttling test tanpa kipas selama 30 menit dia dapat 68%. Kalau kita pasang kipas dia bisa dapat 88%. Jadi CPU core-nya ini cukup ngegas ya. Nah, untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 graphics core-nya adalah 2332. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score-nya ada di 1397 dan lowest score-nya di 1391. Stability-nya ada di 99,6%. Jadi GPU-nya kayaknya tidak terlalu mengganggu untuk masalah suhu di sini ya. Nah, untuk GFX Bench, T-Rex Offscreen 1080p dapat 59 fps dan Manhattan 3.1 1080p offscreen 24 fps. Oke, kita lanjut ke gaming. Seperti biasa, untuk smartphone Samsung di tes gaming ada trik yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan performa terbaik. Alternate Gaming Performance Mode kami aktifkan dari dalam Game Booster. Lalu kami install Game Booster Plus yang bisa didapatkan dari game plugins di Galaxy Store. Semua game kita jalankan di mode custom. Kita mulai dulu dari pengujian PUBG Mobile. Sayangnya frame rate-nya dibatasi sampai high aja, cuman 30 fps. Jadi kita skip aja game yang satu ini ya, karena kalau 30 fps udah pasti bisa banget. Nggak akan ada drop-dropnya sama sekali mau berapa jam juga. Kita langsung aja ke game berikutnya, Subway Surfer. Nah, ini unik ya. Game ini berjalan di 90 fps di smartphone M14 5G ini. Jadi game ini bisa memanfaatkan refresh rate 90 Hz yang ditawarkan, membuatnya terasa lebih mulus aja saat dimainkan. Lanjut ke Mobile Legends. Smartphone ini sebenarnya mengizinkan game ini jalan di 90 Hz.
Sayangnya di dalam game, setting FPS-nya terbatas sampai high atau 60 FPS aja. Nah, saat dicoba, frame rate-nya terbilang stabil di 60 FPS. Ada battle yang rame pun frame rate-nya nggak turun, masih terus bertahan di 60 FPS aja. Jadi game ini bisa dimainkan dengan sangat nyaman. Dimainkan berkali-kali pun memang dia akan jadi lebih hangat di sini, tapi frame rate-nya masih tidak terpengaruh, masih bertahan terus di kisaran 60 FPS. Kita lanjut ke COD Mobile Battle Royale. Di game ini kita masih bisa mendapatkan settingan frame rate 60 FPS, tapi kualitas grafiknya dikunci ke low ya. Nah, saat kami coba sampai 2 match berturut-turut dengan durasi setengah jam, frame rate masih bisa dipertahankan tinggi, dekat dengan 60 FPS. Jadi tidak ada masalah ya kalau mau main game yang satu ini berlama-lama juga. Oh ya, kalau bicara soal gyro aiming, terasa relatif akurat dan responsif ya. Sangat memadai untuk kita gaming. Ya namanya juga pakai gyro yang hardware, jadi nggak ada masalah di sini. Oke, kita lanjut ke Genshin Impact. Nah, game berat nih. Tapi ya karena sesuai dengan harganya, settingnya tentunya lowest 60. Nah, kalau tanpa kipas, sayangnya frame rate yang konsisten di atas 30 FPS tuh bisa dipertahankan cuma di menit-menit awal aja. Setelah 4-5 menit, frame rate yang dapatkan udah bisa turun di bawah 30 frame per second, di kisaran 20 sampai 32 FPS. Dan saat battle, itu tertahan selalu di bawah 30 FPS. Kalau dipaksa dimainin sih bisa aja, cuma ya nggak nyaman lah. Rata-rata frame rate di sini cuma sekitar 28 FPS. Setelah setengah jam kita ukur suhunya, di depan itu suhu tertinggi di kisaran 40 derajat Celcius di area atas layar. Sementara untuk area tengah ke bawah suhunya 37 derajat Celcius ke bawah. Untuk bagian belakang, titik terpanasnya juga di area tengah atas, tapi suhunya bisa mendekati 44 derajat Celcius. Ini udah terasa panas ya. Nah, jadi gimana kalau kita pasangin fan grip aja? Ya. Nah, saat dipasangin fan grip ini ya kita dapat frame rate yang cukup konsisten di 32 sampai 40 FPS. Saat ada battle, frame rate itu ada di kisaran 30 sampai 35 FPS. Hanya untuk battle yang relatif panjang aja dia bisa turun sedikit di bawah 30 FPS. Frame rate seperti ini bisa dipertahankan terus sampai 30 menit kami mainkan game ini dengan fan grip. Jadi rata-ratanya kita peroleh adalah kurang lebih 36 frame per second. Iya, terasa relatif nyaman ya mainin game ini kalau pakai fan grip. Sayangnya kalau tanpa, ya game ini jadi belum bisa dimainkan dengan nyaman. Jadi kalau untuk ranking, tanpa kipas kita bisa kasih D lah ya. Sementara kalau pakai fan grip, dia udah layak dapat C di sini. Oke, sekarang kita akan coba kameranya si Galaxy M14 5G ini. Speknya kelihatan biasa aja ya, tapi ingat kan, kalau ini pakai SoC Exynos. Samsung itu sepertinya punya racikan yang pas untuk ISP yang Exynos ini ya. Jadi biasanya kemampuan kameranya sih memadai. Misalnya di Galaxy A14 LTE yang barusan kita review, itu pakai Exynos 850, udah cukup berumur, tapi ternyata hasil kameranya luar biasa di situ. Belum lihat reviewnya? Mungkin kelewat karena belum subscribe, makanya di-subscribe dulu. Ayo, tekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya supaya gak kelewatan lagi review-review kami. Oke, udah subscribe? Nah, sekarang baru saya panggil Chris. Ayo Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy M14 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah video selfie-nya saya rekam di resolusi Full HD 30. Sayangnya untuk perekaman video memang maksimum di Full HD 30 aja di sini. Cuman Full HD 30 Samsung agak beda ya teman-teman ya. Ini hasil selfie-nya ini ngikutin saya sama Samsung Galaxy A14 kemarin, dimana Samsung dengan prosesor Exynos tapi di kelas entry levelnya aja tuh bisa bagus. Nah, hasil di sini mirip sih. Ngikutin saya sama A14 kemarin, selfie-nya kelihatan banget dari awal ini udah bagus banget hasil video selfie-nya meskipun 1080p 30. Jadi walaupun Exynos tapi kelas harga segini sih lumayan bersaing kameranya ya. Bahkan saya bisa bilang lebih bagus dibanding beberapa smartphone lain. Oke, yang pertama saya pengen cek itu adalah kemampuan mikrofonnya. Yang lagi teman-teman dengar sekarang adalah kemampuan mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi kalau kalian untuk perekaman video, butuh presentasi atau mungkin vlogging, mikrofonnya hasilnya seperti ini nih. Saya tuh sampai bosen ya. Samsung tuh salah satu yang cukup serius urusan mikrofon, bahkan sampai kelas entry sekalipun. Untuk kelas menengah seperti ini, saya sih udah gak heran kalau kualitas mikrofonnya itu udah bagus banget. Ya, salah satu fokus yang smartphone lain di brand lain jarang diperhatikan lah, kualitas mikrofon. Jadi kalau misalnya kalian beli ini ngincer kemampuan audionya, udah gak usah raguin lagi lah. Oke, sekarang saya mau ngecek kemampuan stabilisasi video di kamera selfie-nya. Kalau saya lihat dari layar sih, dia udah punya stabilisasi video ya, lumayan lah.
Biasanya di kelasnya masih ada loh ya yang kamera selfie itu nggak stabil. Kalau saya lihat di sini udah stabil, hasilnya juga oke. Ditambah juga kualitas 1080p 30 di sini tuh kita nggak agak susah bandingin dengan 1080p di smartphone lain ya. Ini saya ngerasa kalau di Samsung ini 1080p-nya ini bukan 1080p pixel ya. Berasa 1080p 30-nya ini P-nya itu premium rasanya. Agak beda deh kalau kalian lihat side by side sama beberapa smartphone lain yang bisa resolusi Full HD 30 juga. Untuk kemampuan dynamic range kamera selfie-nya seperti ini. Kalau menurut saya sih termasuk yang lumayan. Emang bukan video dengan dynamic range yang luar biasa sih, dimana dia bisa ngimbangin bagian yang terang gelap itu dengan seimbang. Cuma paling nggak di sini ketika saya arahin ke area yang terang, exposure di wajah itu masih cukup jelas lah. Oke, di sini saya mau ngecek kemampuan stabilisasi videonya di kamera utamanya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oh, kalau saya lihat di layar sih dia masih ada IIS-nya ya. Jadi terlihat videonya stabil di sini. Kalau menurut kalian gimana? Udah cukup rapi belum stabilisasi videonya? Apakah di kondisi seterang ini ada terasa efek jitternya? Biasanya kalau stabilizernya kurang bagus tuh di kondisi terang pun nggak gitu rapi dia. Kalau pas low light mah wajar ya. Cuman kalau pas terang ini harusnya sih dia lebih rapi ya. Terkait kualitas gambar di video kamera utamanya ini saya bilang udah oke juga. Ketajamannya juga pas, detailnya tinggi. Cuman kalau kalian bandingkan dengan kamera selfie tadi, mungkin kamera utamanya lebih terasa agak kontrasti aja ya. Jadi kayak terasa lebih nggak sehalus pas lagi selfie tadi lah. Kalau saya sih ngerasa ini kontrasnya agak sedikit lebih tinggi. Tapi overall sih termasuknya oke lah hasil kameranya ini. Oke, ini adalah video selfie-nya si Galaxy M14 di kondisi malam hari seperti ini. Hasil video selfie-nya seperti ini ya. Kalau saya lihat di layar sih gila, warnanya masih oke ya, detailnya juga masih terjaga, noise-nya juga nyaris nggak kelihatan. Wow, oke juga nih, mantap. Sekarang kita cek kemampuan stabilisasi videonya. Gimana kalau di layar kalian kelihatan nggak efek-efek jitter dari stabilisasi videonya? Kalau saya lihat sih masih cukup rapi ya. Electronic image stabilization-nya masih oke banget di sini. Oke, kalau ini adalah hasil video dari kamera utamanya Samsung Galaxy M14. Ini saya mau ngecek hasil gambarnya dulu seperti apa di kondisi malam hari seperti ini. Setelah saya lihat hasil videonya, saya cukup terkagum sih. Ini hasil videonya masih bagus banget untuk kondisi low light kayak begini. Biasanya tuh di smartphone kelas harga segini, di smartphone yang lain tuh udah banyak noise-nya, ketajamannya udah berkurang, udah gitu kemampuan menangkap cahayanya juga nggak gitu baik. Tapi di sini tuh masih luar biasa lah gambarnya menurut saya sih. Warnanya masih cukup terjaga, udah gitu noise-nya minim. Kalau kalian di area lihat di area-area gelap, itu noise-nya nyaris nggak kelihatan sih, ini luar biasa. Dan yang saya suka, ketajamannya juga tetap natural, nggak terasa ada efek over sharpening di sini. Keren lah. Ini kamera utamanya masih bisa diandalkan banget untuk kondisi seperti ini. Oke, sekarang mari kita cek kemampuan stabilisasi video kamera utamanya. Hasilnya seperti ini. Seperti kalian lihat juga ini bersih dari noise. Biasanya kalau di smartphone lain ini udah banyak semutnya di sini nih, ya, area-area yang gelap.
Jadi gimana kameranya? Exynos banget ya. Kita lanjut ke pengujian baterai ya. Local video playback 1080p. Nah, ini dia yang membuat kami kesusahan sekali sampai di level menjengkelkan sebetulnya ya smartphone yang satu ini. Kenapa? Karena pengujian baterainya di sini menghabiskan waktu 27 jam 9 menit. Ini hasil yang luar biasa bagus dan sangat mencerminkan baterainya 6000 mAh. Cuma bayangkan kita harus nungguin dia muter video 27 jam baru kita bisa mulai ngecas, ngetes lagi yang lain. Nyebelin kan? Ya nyebelin tapi menyenangkan buat yang make tentunya. Oke, kalau pengujian yang lainnya kita coba nonton YouTube 1080p non HDR, baterainya cuma berkurang 2% dalam setengah jam. Lalu kalau kita mainan TikTok, baterainya cuma berkurang sekitar 3% selama setengah jam. Main Genshin Impact itu pakai lowes 60 tadi pakai fan grip ya, jadi harusnya ini yang paling boros ya. Itu baterai cuma berkurang 9% aja selama setengah jam. Memang irit banget yang satu ini. Oke, untuk charging karena kemampuan chargingnya sampai 25 watt, jadi kita pakai charger Samsung 25 watt ya. Dari 1% sampai 50% dia membutuhkan waktu 39 menit. Nah, untuk sampai full dia butuh waktu enggak 2 jam, enggak 1 jam 36 menit. Ini hasil yang wajar dan cenderung baik untuk baterai 6000 mAh. Lanjut untuk pengujian Netflix, tentunya dia udah wideband L1, bisa streaming sampai Full HD. Untuk YouTube sayangnya streamingnya cuma bisa sampai dengan 1080p 60 fps tanpa dukungan HDR di sini. Untuk haptic feedback getarannya masih belum terasa kuat dan cenderung agak panjang ya, membuat akurasinya terasa agak kurang. Untuk smartphone ini kami rekomendasinya mungkin kalian menyesuaikan diri atau ya nggak usah aja dipakai itu haptic feedbacknya. Kemudian untuk Wi-Fi sharing, ternyata yang satu ini belum bisa. Mobile hotspot di smartphone ini hanya bisa membagi akses internet dari koneksi seluler saja. Saat kami mencoba mengaktifkan mobile hotspot dalam kondisi terhubung ke Wi-Fi, smartphone minta kita matiin Wi-Fi terlebih dahulu. Lalu kalau untuk pertanyaan apakah notch bisa disembunyikan? Nah ini bisa ya, ada menu kamera cut off yang bisa kita gunakan untuk mengatur setting notch per aplikasi. Apakah dibiarkan apa adanya atau mau disembunyikan? Nah untuk harganya ada 3 tipe di sini, ada yang 464 ya, harganya di 2.799.000, lalu ada yang 4128, jadi storage-nya 2 kali lipat ya, di 2.999.000, dan untuk yang kami uji ini yang 6128 ini di 3.299.000. Nah, kalau mau tahu promonya seperti apa bisa cek di deskripsi ya. Bisa kelihatan di situ detail-detailnya apa aja ya. Yang jelas itu masih bisa dapat travel adapter juga 25 watt. Sekarang kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia hanya menawarkan single kamera atau kamera utamanya aja dengan 2 kamera bonus. Untungnya kemampuannya oke di sini ya. Lalu perekaman videonya cuma sampai 1080p 30 fps, tapi kualitasnya terbilang sulit dilawan di kelasnya. Walaupun fitur kameranya memang terbilang minim ya di sini. Kemudian untuk RAM-nya ya, yang 6128 sih oke harusnya, tapi dia ada 2 versi yang RAM-nya 464 dan 4128. Untuk yang 464 rasanya 64GB-nya agak kecil di sini ya. Lalu untuk 4128 ini sudah mendekati 3 juta atau bahkan tuh 3 juta kurang Rp1.000. Rasanya agak kurang besar aja di sini ya. Paling nggak RAM-nya lah harus lebih gede. Tapi kalau RAM-nya mau lebih besar, tentunya ya ada yang 618 tadi ya, yang 3 jutaan. Lalu untuk gaming, kalau gamenya game berat, dia butuh didinginkan supaya bisa konsisten dan nyaman dimainkannya. Tapi untuk game e-sport seperti CODM dan Mobile Legends itu nggak ada masalah, bisa mulus lancar tanpa kipas. Lalu untuk desainnya ini justru terlihat mirip dengan Galaxy A0 sekian gitu ya, A04 gitu ya, mirip kayak gitu ya. Meskipun DNA-nya masih mirip dengan S23, tapi ya kalau dipegang bodinya terasa seperti A04 atau A04S gitu. Lalu paket penjualannya minimalis. Untungnya chargernya disertakan walaupun di luar paket penjualan. Jadi nggak usah dikomplain. Wah chargernya di luar paket penjualan. Kan dapat ya chargernya ya. Nggak usah diprotes. Udah ada chargernya. Lalu dia nggak punya Wi-Fi sharing di sini dan haptic feedbacknya kurang mantep. Dari sisi kelebihannya ternyata performasi Exynos 1330 ini terbilang mencukupi untuk kelas harga segini. Lalu untuk kemampuan kameranya untuk foto maupun video cukup mumpuni baik kamera utama maupun kamera selfie. Ada 2 mikrofon jadi kualitasnya juga bagus banget audionya dan memang hanya single speaker tapi kualitasnya juga lumayan oke di sini. Audio jack masih ada di sini. SIM tray-nya nah non hybrid ya, masih bisa pakai micro SD plus 2 SIM card. Lalu daya tahan baterainya ini yang luar biasa. Sangat baik. Jadi kalau memang kalian cari yang daya tahan baterainya mantep, ini salah satu pilihan yang luar biasa. Udah support 5G, ada NFC, hardware based gyro juga. Lalu One UI Core 5.1
Android 13 langsung. Ini nyaman sekali digunakan, fiturnya juga ternyata walaupun core masih cukup lengkap ya. Nah, UI-nya juga ini minim sekali dengan apa yang kita bisa sebut sebagai iklan. Aplikasi bawaannya juga secukupnya aja ya. Lalu ada janji update di sini. Setidaknya 2 kali versi Android itu udah cukup lah. Lalu security update-nya juga lumayan panjang di sini ya. Jadi akhirnya terima kasih Samsung. Seri M kembali lagi dengan baterai yang besar, dan yang paling penting di sini baterai besarnya datang dengan daya tahan baterai yang luar biasa. Karena kalau SoC-nya tidak bisa mengirit baterai akan percuma ya. Kalau sistemnya power management nggak bisa mengirit baterai, percuma itu baterai 6000. Di sini terbukti bahwa Samsung sukses, baterai besar dan memang irit daya. Cuma kita aja jadi repot ngujinya. 27 jam loh itu ngetesnya kemarin. Ya, jadi dengan performa yang mumpuni, kamera yang mumpuni juga, dan baterai yang luar biasa hebat, rasanya yang satu ini layak dipertimbangkan untuk kelas harganya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.